damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk memahami makna 144.000. Kita akan baca Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Terima kasih. Ya, mereka akan dianiaya dan diperbudak 400 tahun. Kalau Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41 mengatakan setelah Israel itu diam di Mesir 430 tahun. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6 itu juga mengatakan 400 tahun. Kitab Yobel pasal 14 ayat 13 mengatakan 400 tahun. Ya, memang kadang-kadang perhitungan bisa ada selisih. Ya, tinggal dari mana hal tersebut dihitung. Seperti penawanan Yehuda di Babel itu 70 tahun. Namun kalau dihitung dari penawanan kloter yang kedua, ya tentunya tidak sampai 70 tahun. Tapi masih Tuhan. Nah, 400 tahun itu dikalikan 360 hari. Karena hari di dalam kitab Wahyu itu 360. Kalau 3,5 tahun 1260. Ya. Berarti satu tahunnya itu 360. 360 kali 400 itu akan terdapat jumlah 144.000. Maknanya pada hari yang ke-144.000 tersebut dirayakan Paskah, penyembelihan anak domba Paskah, persembahan dari orang-orang Israel. Ya, kalau keluarganya kecil bisa gabung dengan tetangganya. Nah, anak domba Paskah ini akhirnya digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi 144.000 itu adalah angka Paskah tepat pada hari yang ke-144.000 orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun 40 tahun. Ya. Kemudian kita akan membaca Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Wahyu pasal 14, kita baca ayat 1 dulu, baru kemudian ayat yang keempat. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, anak domba Paskah itu bersama dengan orang-orang tebusan yang jumlahnya 144.000. Itu bukan angka literal, tetapi itu angka figuratif, lambang. Tadi saya katakan itu menunjuk kepada Paskah. Kemudian langsung ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka itu
mereka itu tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Jadi 144.000 orang itu tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka itu murni sama seperti perawan yang murni. Perawan yang murni ini, ya, calon mempelai anak domba itu dikatakan perawan yang murni. Kemurniannya di mana? Karena tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Bapak yang kasih Tuhan, berarti perempuan-perempuan ini pengaruhnya tidak bagus, ya, yang dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 4 ini. Perempuan-perempuan ini menyebabkan kekotoran, membuat cemar. Nah, 144.000 orang itu tidak mau, ya, mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan yang menjadi sebab dia nanti menjadi cemar. Perempuan-perempuan itu tentu menunjuk kepada gereja. Perempuan-perempuan itu tentu juga menunjuk kepada pengajaran-pengajaran. Ya. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya, ini dikatakan jemaat Efesus ini ada sisi kejatuhannya, tetapi ada juga baiknya. Jemaat ini membenci pengajaran Nikolaus, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 6 ayat 5, Nikolaus itu merupakan salah satu dari 7 pembela sidang. Dia itu bukan orang asli Yahudi, ya, tetapi dia itu penganut agama Yahudi. Namun demikian kemudian mengikut Kristus. Dia berasal dari Antioquia. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 11 ayat 26, itu adalah tempat di mana di situ orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pada zaman purba, gereja mula-mula itu ada 2 pusat kekristenan. Yang pertama itu Yerusalem, ya, Yerusalem itu banyak-banyak dari orang-orang Yahudi. Kemudian di luar Yerusalem itu Antioquia, ya, itu banyak-banyak yang tinggal di situ. Kristen yang dimenangkan itu adalah Kristen asal Goyim. Tapi yang kasih Tuhan. Nah, Nikolaus itu berasal dari Antioquia. Dia penuh Roh Kudus, dilantik menjadi tua-tua sidang, membantu para rasul dalam urusan diakonia, dalam urusan meja, ya. Namun kedemikian dikatakan dia tuh punya banyak pengikut. Ya, perbuatan pengikut-pengikut. Nah, pengikut-pengikutnya ini, Bapak yang kasih Tuhan, itu sangat, ya, sangat menghormati Nikolaus sampai akhirnya mengalahkan firman Tuhan. Kalau sekarang begitu disebut, ya, majelis. Kurang banyak di dalam gereja itu disebut majelis, ya. Keputusan itu ada di tangan majelis. Di samping itu karena dia memang asalnya bukan orang Yahudi asli, ya, dari Antioquia, maka dia juga memasukkan
kebiasaan-kebiasaan pagan itu di dalam kekristenannya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi banyak unsur ya di dalam pengajaran Nikolaus ini. Kemudian kita juga akan membaca Wahyu pasal 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, ada lagi ya ajaran yang menyusup pada jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini disusupi pengajaran Bileam. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 22 dan sampai pasal 24, itu cerita tentang Bileam. Ya, dia itu seperti dukun ya, yang bayarannya tinggi, terkenal. Bahkan dia itu sering ke Mesir ya, sampai ke Afrika pada zaman itu. Bileam ini punya anak namanya Janes dan Jambres. Bapak yang kasih Tuhan ya, dukun Bileam ini sangat terkenal ya. Dia dibayar oleh Balak bin Sipor untuk mengutuki orang Israel. Tapi Tuhan bertindak menguasai, mencengkeram Bileam dan berbicara kepada Bileam melalui keledainya ketika dia tidak paham ya, sampai akhirnya malaikat Tuhan berbicara kepada Bileam. Jadi kalau Tuhan itu punya kehendak melindungi Israel, dia bisa pakai siapapun ya, dia bisa pakai siapapun. Dia bisa pakai Kores, orang yang tidak mengenal Yahweh, diurapi Roh Kudus. Kores ini tunduk taat. Tuhan bisa pakai Fir'aun untuk menyatakan kemuliaannya melalui kedegilan hatinya, yang sama Tuhan karena keras kepala justru semakin dikeraskan, sampai akhirnya ketika mengejar orang Israel ya, Tuhan itu membuat keretanya itu rodanya miring. Rodanya miring berarti ada sekrup yang lepas. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan rodanya itu lepas. Kalau tidak ada rodanya jelas nggak bisa maju. Dan akhirnya tenggelam, ya ditenggelamkan oleh Tuhan. Nah demikian juga untuk melindungi Israel dalam cerita Bilangan 22 sampai 24 itu, Tuhan itu mengendalikan hatinya Bileam. Harusnya mengutuk tetapi justru malah memberkati, sampai akhirnya yang mengundang dan membayar itu marah dan akhirnya disuruh pulang. Upahnya tidak diberikan semuanya karena apa? Kecewa. Namun demikian Bileam tidak tinggal diam, dia terus bagaimana caranya ya merusak Israel dengan pesta pora, penyembahan berhala, kemudian terjadi pesta seks, perzinahan. Bapak yang kasih Tuhan, itu pengajaran Bileam ya. Kemudian kita melihat Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Nah, kalau Isabel ini ya kita semuanya tahu itu adalah istrinya Raja Ahab. Dia bukan orang Israel ya. Dia dari kerajaan anak raja lain ya, raja di luar Israel. Dia itu adalah seorang imam. Isabel itu seorang imam ya, seorang imam yang mengepalai. Dia punya nabi-nabi, nabi Baal ya, nabi Asyera. Dia juga punya imam-imam
nabiah perempuan, ya. Tetapi tugas dari imam-imamnya Isabel itu menyembah berhala dan melakukan perzinahan. Karena perzinahan itu merupakan salah satu syarat di dalam ibadah penyembahan berhala. Ya. Perzinahan itu merupakan satu syarat di dalam ibadah penyembahan berhala. Bahkan ada syarat lainnya. Nah, berarti Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, perempuan-perempuan tadi yang dimaksudkan di dalam Wahyu 14 ayat yang keempat, ya, itu menunjuk pengajaran-pengajaran yang menyusup di dalam gereja Tuhan. Ada Nikolaus, ada Bileam, ada pengajaran Isabel, ya. Kita akan melihat 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Ya, jadi Yehu itu merupakan pahlawan dari Yehuda, sedangkan Yoram, ya, itu anaknya Isabel. Sini katakan Yoram melihat Yehu kemudian bertanya, apakah ini kabar damai, Yehu? Kemudian dijawab, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Jadi pada zaman dulu Isabel itu seperti induk, seperti mother, ya. Kalau bahasa Jawanya begitu, induk semang dari pelacuran, ya, induk semang dari pelacuran seperti mbok-mbokan gitu. Ibu dari para pelacur yang memiliki pelacur-pelacur tersebut, tapi bukan sembarang pelacur untuk dapat uang, bukan, tetapi satu pelacuran bakti, satu pelacuran untuk suatu ibadah penyembahan berhala, ya. Di samping sundal, Bapak Tuhan, itu juga ada sihir. Jadi di dalam penyembahan berhala itu ada persundalan, tapi juga ada sihir, ya. Bapak yang kasih Tuhan, ada sihir. Sihir itu suatu perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi yang landasannya adalah malaikat yang jatuh atau iblis atau setan, dan tujuannya juga untuk kejahatan, ya. Kita akan membaca Wahyu pasal 9 ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, jadi nanti ketika kitab Wahyu itu digenapi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang tuh yang tetap tidak bertobat, yaitu para pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kalau tadi kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 9, ya, istrinya Raja Ahab, Raja Israel yang terkenal itu, istrinya itu adalah ibu dari perempuan sundal Babel. Dia juga melakukan sihir yang dahsyat, punya anak buah yang juga pintar sihir, ya. Bahkan menyeret hamba-hamba Tuhan kepada perzinahan dan penyembahan berhala, seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi. Berarti Isabel ini kan masuk di dalam kerajaan Israel.
karena memang dia istrinya Ahab. Nah demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai sekarang pun di Israel itu ada unsur yang demikian. Orang Israel yang tetap mempertahankan pengajaran Nikolaus, pengajarannya Bileam, pengajaran Isabel. Seperti yang sering diajarkan kepada kita itu, ya, melalui organisasi mereka itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan itu nanti dikatakan dalam Wahyu 9, mereka itu tetap tidak bertobat. Nah dari sini saya membawa saudara dan kita semuanya, betapa sulitnya kegerakan kuda putih, Bapak yang kasih Tuhan, menghadapi sihir yang sudah ribuan tahun, ya, dimiliki oleh raja-raja Israel pada zaman dulu, beserta Isabel dan anak buahnya. Dikatakan selagi orang-orang ibumu demikian banyak, itu tidak akan menimbulkan damai, akan terjadi peperangan-peperangan sampai Isabel itu matinya dengan cara yang mengerikan. Dan itu tentunya sisa-sisa seperti itu tuh tetap ada dan semakin berkembang, sekalipun bersifat hidden itu tersembunyi, ya, seperti gunung es. Gunung es itu di atasnya cuma kelihatan lincip kecil, tapi di bawahnya itu besar, mengakar. Utara, selatan, timur, barat, Bapak Yesus Tuhan, 8 penjuru bumi. Kita akan membaca juga Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Bukan cuma orang Israel, tetapi semua bangsa itu disesatkan. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Nah, pembesar-pembesar di bumi ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan itu mengeterapkan ilmu sihir. Artinya mereka tuh punya kumpulan seperti pada zamannya Ahab, seperti pada zamannya Isabel, ya. Kita membaca 2 Tawaris 33. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Raja Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Nah, jadi dikatakan
melakukan ramalan Raja Manase anaknya Hizkia itu, melakukan telaah, bahkan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal seperti Nabiah yang diendor, yang dipanggil Raja Saul itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, rumah Tuhan itu dipenuhi dengan berhala-berhala, ya, bagi segenap tentara langit. Bahkan anaknya dikorbankan di dalam ibadahnya. Terus ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah tentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Nah, di sini dikatakan, ya, Manase itu menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga orang Yehuda itu melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Artinya lebih jahat dari orang Kanaan yang dipunahkan Tuhan. Bapak kasih Tuhan, itu pada zamannya Raja Manase, Hizkia, mereka itu belum dibuang di Babel. Bapak kasih Tuhan, berarti penyembahan berhala, ya, tenung, telaah, sihir, dan mempersembahkan, mengorbankan anak-anak, membuat patung segala macam tentara langit itu dibuat di bait suci oleh raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda. Kejahatan mereka lebih jahat dari yang dilakukan orang Kanaan yang sudah dipunahkan Tuhan. Ini kenyataan kondisi orang Israel, orang Yahudi. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu kenyataan bangsa pilihan Tuhan yang harus diselamatkan melalui kegerakan kuda putih. Mereka punya sihir yang kuat, yang semakin bertumbuh ribuan tahun. Kalau sampai sekarang begitu, ya hampir 2.700-2.600 tahun terus berkembang, semakin pesat, semakin dahsyat, sampai di dalam kitab Wahyu pun itu masih ada dan mereka itu tidak bisa ditobatkan. Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kalau kita itu tidak meningkatkan hikmat makrifat kita cuma biasa-biasa saja. Sedangkan para guru saja mereka menjadi jengkel. Wahyu pasal 7 ayat 1 dan seterusnya itu. Apalagi kita cuma hierarki di bawahnya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, Bapak kasih Tuhan, nanti mengikuti kegerakan adanya cuma bersungut-sungut tak. Ya, saya tunjukkan hal ini supaya saudara itu tercelik, supaya kita semuanya itu semakin paham. Kita bukan cuma ribut mencari sesuap nasi, tetapi lebih dari itu kita mempersiapkan satu kegerakan besar sampai kepada eksodus besar dan final. Kita akan membaca Wahyu pasal 17 ayat 1 dan seterusnya. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat
yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala, 10 tanduk." Ya, 7 kepala dan 10 tanduk itu merupakan ya binatang dari Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 ya. Mari dilanjutkan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, ini seperti Isabel ya. Babel besar itu ibu dari wanita-wanita pelacur. Kalau bahasanya sekarang begitu, tapi itu cuma harfiah dan kecil seperti germo itu ya. Tapi ini Babel besar ini menguasai seluruh dunia, dan itu adalah gereja. Dan itu adalah gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang besar, yang dahsyat. Tapi dikatakan oleh Wahyu pasal 17 itu merupakan ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Jadi ibadahnya itu ya seperti ibadahnya Isabel, menyembah berhala. Bapak yang kasih Tuhan, ada waktu-waktu khusus upacara yang sangat secret dan tersembunyi dan hidden, Bapak yang kasih Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Isabel, seperti yang dilakukan oleh anaknya Hizkia tadi, Manase. Bapak yang kasih Tuhan, itu ada. Kalau Tuhan melihat ya, kemudian ditunjukkan kepada Rasul Yohanes dan supaya dibukakan pada akhir zaman, berarti peristiwa ini ada. Mari dilanjutkan. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu." Ya, binatang yang memikulnya. Perempuan itu, gereja itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya, ketika melakukan pembantaian selama 1260 tahun, bukan 1260 hari, tapi 1260 tahun. Wujudnya adalah inkuisisi itu. Mari terus lanjutkan. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya, di sini dikatakan ya bahwa mereka yang diam di bumi, mereka yang tidak tertulis namanya dalam kitab hayat, dalam kitab kehidupan, itu akan menjadi heran karena kedahsyatan binatang dan perempuan ini. Bapak yang kasih Tuhan, karena memang dahsyat sihirnya itu. Kalau cuma dibandingkan dengan makrifat kita yang masih tumpul ini, tidak ada apa-apanya. Kekayaannya
Tadi dikatakan pakaiannya, kemudian perhiasannya. Lah sebab itu mempelai Tuhan itu bukan mempelai yang gumunan. Tahu saudara, gumunan. Gumunan itu gampang heran, gampang silau. Kalau melihat sesuatu yang wah kita kok sugih banget, Bapak kasih Tuhan, kita kok enak banget, awake dhewe iki kok kere banget. Nah, di sini dikatakan mereka itu akan heran. Orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan heran. Karena kedasatannya binatang tadi yang pintar sihir. Ya kalau gambarannya, ya sekalipun ini cuma film ya, kalau sudah melihat Dr. Strange itu, ya toh, itu kan dahsyat banget. Tapi itu cuma film bikinan. Tapi apa namanya, orang-orangnya Isabel, orang-orangnya Manase itu memang sakti betul. Mereka tuh tukang sihir yang hebat. Bahkan orang-orang Yahudi itu punya banyak tukang sihir yang saat itu di dalam Kisah Para Rasul itu selalu mengaco ya pelayanannya para rasul di Samaria. Mereka mengaco, ngikutin Rasul Paulus, Rasul Petrus kemanapun mereka mengacokan. Bapak yang kasih Tuhan ya. Di sini dikatakan ketujuh kepala itu ialah ketujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Kalau kita membaca di artikel ya, 7 kepala itu 7 gunung, 7 bukit Roma. Itu ada di Google ya. Ada Esquilin, Palatine, Aventin, Capitolin, Quirinal, Viminal, ya, Kalian Hill. Itu memang gunung atau bukit yang di atasnya kota Roma itu dibangun, ya. Mari dibaca lagi. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu dia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan ia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ya, perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Kota, tapi berkuasa atas kerajaan-kerajaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan membaca Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
Ya, nanti dari kota besar yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan di bumi tersebut, ya, umat Tuhan itu akan dipanggil keluar ketika Babel itu akan dihukum. Yang menyelamatkan gereja perempuan sundal Babel adalah 2 saksi, sehingga mereka itu nanti dipancung juga di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca 2 Korintus pasal 11. Ayat 1 dan seterusnya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perahu suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada ataranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Ya. Akhirnya kekhawatiran Rasul Paulus sebagai orang yang ditugas untuk mempersiapkan perawan yang murni, yang kudus, yang telah dipertunangkan dengan Kristus itu bukan lagi kepada pengajaran-pengajaran yang kasar, ya, yang jelas-jelas menyembah berhala seperti Nikolaus, kemudian ada Bileam, Isabel, Bapak yang kasih Tuhan, perempuan sundal Babel, Wahyu pasal 17 tadi, bukan, tapi semakin halus lagi. Sini dikatakan, kamu hati-hati, sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita kembali membaca Matius pasal 24, pada zaman itu tuh ada banyak Mesias yang mengaku mereka tuh Mesias, sama seperti Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan banyak orang memberitakan Yesus yang lain, ya, Yesus yang lain daripada yang telah aku beritakan. Yesus yang diberitakan itu adalah Tuhan Yesus, anak domba Paskah, mempelai pria surga yang menghendaki kita pikul salib setiap hari, menanggung 9 penderitaan salib, mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, dengan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak menoleh ke belakang seperti istri Lot, tapi fokus. Di sini ada Isabel, di sini ada Nikolaus, di sini ada perempuan sundal Babel, di sini ada Bileam, dan ada Yesus yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, Yesus yang lain itu apa? Kalau saudara membaca, ya, artikel, apalagi artikel kekristenan, artikelnya para hamba-hamba Tuhan, mereka itu pada akhirnya mereka itu bertobat dari teologi kemakmuran, dan mereka sudah banyak yang mengatakan bahwa teologi kemakmuran itu sesat. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan teologi kemakmuran. Tuhan Yesus menawarkan salib, 9 penderitaan salib. Kamu harus pikul salib setiap hari. Tetapi kalau menyangkut kenikmatan daging, rasa dan harta, itu adalah yang ditawarkan oleh iblis di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dan 11.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai karena hidup kita ini terlalu miskin dan terlalu kepepet, ya, nanti kita menjadi orang yang dikhawatirkan juga oleh Rasul Paulus. Kita akan membaca sebagai ayat terakhir Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah mengirim kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, jadi perempuan-perempuan itu juga menunjuk kepada Injil lain atau Yesus lain, ya, tidak sama seperti yang diberitakan Rasul Paulus. Bapak yang kasih Tuhan, kalau pemberitaannya itu berbeda dengan yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, kepada jemaat Korintus, Bapak yang kasih Tuhan, ada 14 surat dan tentunya ada 14 jemaat bahkan lebih, ya, kadang-kadang satu surat itu diperintahkan untuk dikirimkan juga kepada jemaat-jemaat lainnya sekalipun jemaat itu tidak disebutkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang diberitakan Rasul Paulus jelas itu ada tertulis di dalam 14 surat, ya. Bagaimana kita mengikuti Kristus dengan mengikuti 9 penderitaan salib. Bagaimana kita menerima 9 jabatan, 9 karunia Roh Kudus dan 9 pekerjaan kasih yang semuanya untuk membangun jemaat. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan masih banyak sekali, ya, jangan sampai Injil lain, Yesus lain itu menyesatkan kita. Mereka itu sama-sama perempuan. Perempuan disesatkan oleh perempuan. Artinya tunangannya Tuhan Yesus disesatkan oleh perempuan-perempuan lain, sejenis Isabel, sejenis sundal Babel, sejenis Injil lain, sejenis, ya, Yesus yang lainnya. Berarti banyak orang memberitakan tentang Yesus, tetapi yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, dan kita ini sudah dipertunangkan. Karena sudah dipertunangkan, maka kita tidak boleh tolah-toleh. Tolah-toleh itu artinya melihat kanan, melihat kiri, melihat belakang seperti istri Lot. Karena yang menyesatkan kita, ya, yang menyesatkan umat manusia itu adalah kenikmatan daging, perasaan, dan harta. Di sini mungkin saudara merasa ditegur, saudara dididik, diajar, ditempa. Tapi kalau ditegur saja tidak bisa, bagaimana kita satu saat dicambuk oleh Tuhan? Kalau Tuhan menegur kita itu Dia membuat tali kemudian dibuat cambuk. Yohanes pasal 2 itu. Kemudian semua alat-alat persembahan
lembu, kambing, domba, burung merpati, semuanya dicambuk berterbangan morat-marit di Yerusalem. Kemudian meja-meja yang penuh dengan uang itu dijungkir balikkan. Bapak kasih Tuhan, kalau kita sebagai umat Tuhan yang merindukan menjadi hamba Tuhan, kita tidak bisa ditegur. Orang yang tidak dididik itu dikatakan oleh Ibrani itu anak haram. Anak yang tidak pernah ditegur, yang tidak pernah dididik, ya, itu anak haram. Nah, jangan sampai kita ini menjadi bukan lagi binatang haram, tapi manusia haram bagi Tuhan. Karena tidak bisa ditegur, tidak bisa dikandani sidik nesu, ditegur sidik gondok. Bapak yang kasih Tuhan, itu bukan mempelai Tuhan. Kalau mempelai Tuhan itu seperti jemaat Laodikia, Tuhan katakan barang siapa dikasih Tuhan itu dicambuk dan dihajar. Relakanlah hatimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjelang Eksodus besar, ya, masuk di dalam barisan 144.000, kita harus semakin mewaspadai supaya kita tidak dicemarkan oleh perempuan-perempuan, ya, tidak dicemarkan oleh perempuan-perempuan. Semoga Roh Kudus membuat saudara paham dan semakin berhati-hati atas semu daya iblis dengan kenikmatan daging, rasa dan harta. Kita pujikan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus.